Oke, terima kasih. Baik, Bu Diana, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita akan melakukan praktek pelaksanaan coaching supervisi akademik yang kita laksanakan secara berpasangan. Saya perkenalkan dulu, saya Budiana Priastuti dari SMP Negeri 6 Ponorogo bersama dengan Bapak Angga dari SMK Sore. Selamat malam juga Bapak Sultan yang selama ini sudah mendampingi kami dari awal dan sampai hari ini untuk membimbing kami di dalam pelaksanaan kegiatan Guru Penggerak Angkatan 7 Ponorogo. Baik, untuk kali ini kita langsung saja untuk melakukan praktek kucing. Kali ini saya berperan sebagai kepala sekolah dan Bapak Angga berperan sebagai guru yang melakukan proses pembelajaran administrasi sebagai guru dan selalu aktif. Dimulai Bapak ya? Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Angga. Ya, selamat pagi Ibu. Apakah saya bisa meminta waktunya sebentar Ibu? Iya, kelihatannya Bapak Angga hari ini kok tampak ribet ya, bawa tas, bawa ransel. Sepertinya hari ini aktivitasnya apa jadwalnya lagi penuh Bapak? Iya, hari ini kebetulan jadwal mengajar penuh, namun sekarang kelas saya sedang diisi oleh kampus dari Universitas Negeri Malang sedang mengadakan presentasi atau perkenalan kampus pada anak kelas 3. Dan kebetulan karena saya tidak mengajar, karena anak-anak ikut pelatihan atau presentasi dari kampus, maka dari itu saya menghadap Ibu Diana karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ada yang bisa saya bantu untuk kali ini yang sekiranya Bapak Angga bisa bertemu saya pada kesempatan dan waktu yang tepat, karena saat ini semua pembelajaran berproses Pak ya, masih pagi, anak-anak semuanya sudah masuk kelas. Gimana hari ini Pak Angga? Keadaannya sehat nggih? Alhamdulillah sehat Ibu. Apa yang Bapak Angga rasakan saat ini? Ya kok bisa ingin menemui saya? Apa ada yang disampaikan? Sesuatu hal yang sekiranya menjadikan pikiran? Iya Ibu. Bapak Angga. Ini beberapa hari ini saya tidak enak hati dengan rekan-rekan guru, terutama pada rekan saya yaitu Bapak Adi, yakni beliau kajur jurusan multimedia Bu ya. Karena saya melihat beberapa waktu yang lalu Pak Adi mendapat teguran dari Wakakurikulum terkait yaitu perangkat pembelajaran yang tidak lengkap di jurusan multimedia. Nah, ketika saya melihat hal tersebut, saya menyadari karena salah satu perangkat pembelajaran saya di mata pelajaran produktif ada yang belum saya kumpulkan ke Pak Adi. Nah, namun saya juga menyadari pula bahwa itu memang murni saya, keteledoran saya karena lupa, padahal file juga sudah ada di dalam laptop, di flash disk juga ada, tapi saya lupa untuk mencetak. Dan itu memang saya akui itu sering. Nah, dengan kejadian itu saya melihat Pak Adi itu ditegur oleh Bapak kurikulum
saya merasa tidak enak, Bu. Yang pertama, saya merasa Pak Adi sebagai kajur tidak langsung menyalahkan saya di depan kurikulum, namun beliau hanya berkata kepada Bapak kurikulum bahwa akan segera melengkapi. Nah, maka dari itu saya menghadap Ibu Diana karena saya merasa malu terhadap kawan-kawan karena dari sekian guru pengampu di jurusan produktif, terutama multimedia, itu hanya saya yang sering lupa, bahkan sering terlambat untuk mengumpulkan perangkat pembelajaran seperti RPP dan lain sebagainya. Seperti itu, Ibu. Jadi itulah mengapa saya ketika ini yang seharusnya saya berada di ruang guru jadi merasa agak sedikit-sedikit malu. Maka dari itu saya menghadap kepada Ibu untuk mengutarakan hal tersebut. Itu, Ibu. Iya, terima kasih Pak Angga sudah mau menceritakan apa yang selama ini menjadi pikiran dengan kejadian yang terjadi pada Pak Adi mengenai administrasi guru nggih Bapak nggih terkait dengan RPP, silabus dan sebagainya yang sampai hari ini belum selesai. Seperti itu nggih? Betul. Nah, Pak Angga bisa mengutarakan sampai hari ini apa yang sekiranya menjadi kendala Bapak? Iya. Bahwa tugas administrasi tersebut belum mampu diselesaikan maksimal. Baik. Seperti itu. Memang saya akui, Bu, saya kendala yang utama itu yaitu adalah pertama lupa. Nah, faktor dari lupa tersebut karena saya akui saya sedikit mengesampingkan hal tersebut karena saya merasa bahwa saya adalah seorang guru yang sering berada di lab sehingga bisa mencetak, bisa mengeprint RPP dan perangkat yang lain. Dengan keteledoran saya itu sehingga saya menjadi lupa. Nah, itu memang saya akui karena ya bisa dikatakan saya itu sembrono, bahkan sepele, menyepelekan sesuatu. Memang saya mengakui itu, Ibu. Jadi kendalanya yang utama ya seperti itu. Karena seperti file dan perangkat-perangkat tersebut sudah berada di laptop, tinggal ngeprint, tinggal mencetak. Nah, namun karena keteledoran saya terlalu menyepelekan, wah besok saja, karena saya setiap saat menggunakan lab. Jadi akses untuk mencetak dokumen lebih besar. Makanya saya merasa meremehkan sehingga sampai kelupaan. Jadi kendalanya itu, Ibu. Terus gini Pak, apa yang Bapak lakukan setelah mengetahui kendala itu yang muncul di dalam sikap Bapak atau pikiran Bapak yang sekiranya bisa memotivasi Bapak untuk mau menjadwalkan dari beberapa tugas administrasi yang sampai hari ini belum selesai. Baik, untuk mengantisipasi hal tersebut, saya tentunya harus lebih memanajemen waktu dan tidak menyepelekan lagi, Bu. Karena saya betul-betul merasa tidak enak dengan rekan-rekan yang ada, karena memang saya akui saya yang paling sering itu terlambat, bahkan kelupaan tidak mengumpulkan. Nah, maka dari itu saya akan semaksimal mungkin memanajemen waktu dan juga tidak menyepelekan sesuatu hal, terutama hal tersebut yang kaitannya erat dengan saya. Padahal mencetak dokumen itu adalah hal yang sangat erat dengan saya karena mencetak ya di lab,
Dan saya juga, waktu saya lebih banyak berada di laboratorium. Maka dari itu, saya akan lebih memanajemen waktu dan juga saya akan lebih menghargai waktu dan tidak menyepelekan hal tersebut. Mungkin itu. Ya. Jadi rencana Bapak ingin melakukan manajemen waktu yang tepat sehingga semua tugas-tugas bisa selesai, ya. Sekiranya di dalam memanajemen waktu tersebut, siapa yang ingin Bapak ajak? Ada atau tidak? Baik, untuk memanajemen waktu tentang hal-hal yang saya katakan tadi, yakni perangkat pembelajaran, saya rasa saya tidak melibatkan orang lain, Ibu. Karena yang pertama itu adalah memang administrasi pribadi guru. Namun saya akan melibatkan yakni teknologi. Misalkan yaitu di handphone itu ada aplikasi sebagai pengingat. Jadi ketika nanti ada pengumuman pengumpulan perangkat pembelajaran, saya akan sesegera mungkin men-schedule di HP saya kapan saya nanti akan mencetak, kapan itu nanti saya akan mengumpulkan. Dan itu nanti akan saya buat seperti alarm. Jadi misalkan hari esok itu saya sudah harus mencetak, nah itu 1 jam sekali akan saya buat HP saya itu menjadi pengingat. Seperti alarm, seperti nada sambung, seperti telepon, seperti itu. Dia akan otomatis mengingatkan saya, sehingga saya akan selalu ingat. Karena memang saya akui kelemahan saya yaitu adalah pelupa, Ibu. Mungkin itu saya akan melibatkan teknologi yang ada di HP untuk men-schedule jadwal dan juga untuk memanajemen waktu agar saya selalu ingat dan tidak menyepelekan waktu lagi. Mungkin itu, Ibu. Ya. Bisa disampaikan apa ada alternatif yang lain selain Pak Angga nanti menggunakan teknologi HP, pakai alarm atau pakai nada sambung? Itu. Bisa diungkapkan? Ya. Alternatif lain ya. Mungkin saya bisa menggunakan laptop, Ibu. Karena HP mungkin bisa masih terkendala baterai drop atau mungkin aplikasi crack dan lain sebagainya. Nah, nanti selain HP saya juga akan menggunakan yaitu laptop, karena hampir setiap hari saya mengoperasikan laptop baik untuk mengajar maupun untuk melakukan aktivitas yang lain. Saya juga setiap hari selalu mengaktifkan laptop. Nah, nanti di laptop juga akan saya buat schedule. Jadi ketika di waktu-waktu tertentu itu laptop saya akan memberikan pemberitahuan, notifikasi untuk mengingatkan saya untuk melengkapi perangkat pembelajaran yang belum saya selesaikan itu tadi. Oke. Ya, bagus kalau seperti itu. Ya, bagus. Berarti Bapak Angga sudah memiliki alternatif pilihan ya. Dengan menggunakan, selain menggunakan HP yaitu menggunakan laptop. Sekiranya kapan Bapak Angga mau melakukan rencana ini untuk berubah lebih baik lagi di dalam menyusun administrasi sekolah tersebut? Untuk kapan saya akan memulai, setelah ini saya akan langsung men-schedule semua kegiatan yang akan saya lakukan di handphone. Karena saya betul-betul merasa tidak enak dengan rekan-rekan yang ada di sekolah, Bu. Terutama rekan-rekan yang mengampu di jurusan multimedia. Maka dari itu, setelah ini saya akan langsung men-schedule di HP dan saya akan langsung melakukan perbaikan-perbaikan, baik itu waktu, baik itu file, dan langsung akan mencetak. Karena ya kebetulan saat ini saya sedang tidak mengajar karena anak-anak berada di aula. Mungkin itu, Ibu. Ya, gini Pak.
sekiranya rencana itu biasanya tidak sesuai apa yang kita harapkan ya. Jika nanti masih ada kendala lagi, apakah Bapak Angga memiliki keyakinan mampu menyelesaikan semua ini dengan baik? Insya Allah saya yakin dan mampu untuk menyelesaikannya, Ibu. Dengan schedule-schedule yang saya buat, insya Allah saya tidak akan lupa lagi dan saya yakin saya dapat menyelesaikannya. Iya. Artinya Bapak Angga harus yakin ya terhadap semua rencana, keputusan, komitmen yang Bapak Angga ambil tadi terkait dengan manajemen di dalam mempersiapkan dan melaporkan semua administrasi sekolah. Yang berkaitan dengan hal ini, harapan Bapak Angga untuk jangka panjangnya seperti apa? Harapan saya untuk jangka panjang, saya akan terus melakukan penschedulan waktu, memanajemen waktu dengan melibatkan teknologi. Karena saya meyakini saya manusia biasa, bahwa saya juga bisa lupa dan saya juga bisa teledor. Maka dari itu, dengan adanya teknologi, saya akan memanfaatkan hal tersebut yang akan meminimalisir keteledoran saya, meminimalisir manajemen waktu saya. Jadi harapan saya ke depan saya akan bisa lebih baik lagi. Itu. Ya. Bagus sekali Bapak Angga sudah memiliki keyakinan atas kemampuan yang saat ini Bapak Angga bangun sendiri dari diri Bapak Angga sendiri, dan harus yakin dengan mampu memotivasi diri ya Pak ya untuk kinerja Bapak Angga sebagai guru mampu menyelesaikan semuanya ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bapak Angga? Mungkin hanya itu Ibu, saya sudah merasa lega karena sudah ada yang menjadi tempat saya untuk mencurahkan apa yang saya rasakan di pagi hari ini. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Bapak Angga sudah merasakan lega ya. Ya, Ibu. Ya. Semoga langkah ini bisa segera dimulai ya Bapak Angga. Siap. Ya. Mungkin pertemuan hari ini bisa kita akhiri dulu Bapak Angga. Ya Ibu. Ya. Terima kasih. Jika nanti Bapak Angga masih ingin memerlukan waktu untuk menyelesaikan atau ingin menyampaikan sesuatu hal yang belum selesai, nanti bisa dijadwalkan lagi dengan saya sebagai kepala sekolah ya Bapak Angga. Siap ya. Ibu. Ya, terima kasih Bapak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ibu nggih. Pripun? Pun. Saya yang membuka napa panjenengan? Panjenengan, saya tak langsung nanti jadi siswa nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sultan Naim dan juga Ibu pengajar praktek Ibu Yohana Fajarwati dan juga rekan guru penggerak Ibu Diana Priastuti. Pada kesempatan kali ini saya Angga Rikmawan dengan Ibu Diana Priastuti akan berdiskusi atau mempraktekkan yakni supervisi akademik yang nanti saya sebagai guru dan Ibu Diana Priastuti sebagai murid. Baik, untuk mempersingkat waktu bisa kita mulai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Angga. Wah, ya Waalaikumsalam. Ada apa nak? Silahkan duduk. Lagi apa Pak? Ini Pak Angga lagi nyantai ini. Gimana? Ada apa? Pak, saya mau cerita Pak. Oh, cerita. Ya, santai dulu. Boleh enggak? Boleh. Silahkan, mau cerita apa?
Pak, tadi pagi itu saya habis dimarahi sama guru BK loh, Pak. Oh gitu. Lah kenapa kok Iya. dimarahi? Sudah 1 minggu loh, Pak. Saya tuh diomeli Bu Nita, terus sama Pak Heri, guru olahraga itu. Setiap pagi yang piket-piket pagi di depan gerbang sekolah itu loh, Pak. Iya. Lah kenapa? Kok diomeli kenapa? Saya itu baru sadar, Pak. Kalau selama 1 minggu ini ternyata itu saya datangnya terlambat terus. Oh, lah itu. Lah kenapa? Kok bisa terlambat kenapa? Nah, gini loh, Pak. Sebenarnya bangunku ya sudah pagi. Ya toh. Tapi lek pagi itu aku mesti bulet, Pak. Buletnya kenapa? Selain bulet itu bantu ibu kan jualan nasi pecel di pasar. Jadi aku sering bantu bawakan dulu dagangannya. Habis itu aku mau berangkat sekolah lah. Mau berangkat sekolah itu aku sering bulet dhisik, Pak. Gitu. Ada aja yang ketinggalan tuh ada aja. Terkadang buku ketinggalan. Kalau enggak gitu, yang jelas sih uang saku enggak pernah ketinggalan, Pak. Wah, iya. Itu yang utama ya. Iya, lapar aku nanti enggak bisa jajan. Iya. Pak, gimana Pak? Biar aku itu enggak datang terlambat gitu, Pak. Oke, sebelum kita lanjut ya. Tadi kamu cerita di awal sudah kelihatannya kamu panik, kamu tergesa-gesa ya. Sekarang saya mau tanya dulu. Apakah kamu sudah paham kenapa kamu diomelin oleh Bu Nita, oleh Pak Andi yang pagi-pagi jaga piket itu? Tahu kan? Kenapa? Iya, datangku mesti terlambat. Kan masuk sekolah jam 7 kurang seperempat. Tapi datangku jam 7, terkadang jam 7 lebih 15 menit baru nyampe, Pak. Nah, itu berarti apakah kamu menyadari kalau kamu terlambat? Ya, sadar. Sadar ya. Tapi kenapa kok besoknya tak ulangi lagi? Nah, itu. Nah, tadi sudah kamu utarakan ya bahwasannya kamu membantu orang tuamu ke pasar. Nah, kira-kira sebelum kita lanjut, Bapak Ibu yang menegur kamu, memarahi kamu itu kira-kira beliau-beliau itu salah apa tidak? Ya enggak salah, Pak. Namanya guru itu kalau ada muridnya yang salah ya mesti mengingatkan. Oke, ya berarti kamu menyadari itu ya? Iya, Pak. Oke. Nah, tadi kamu bertanya ke Pak Angga, bagaimana biar tidak terlambat lagi, ya kan? Iya. Nah, sekarang saya tanya kepada kamu. Nah, kira-kira kamu berangkat pagi agar tidak terlambat ke sekolah itu menurut kamu penting enggak? Penting, Pak. Penting ya. Biar saya enggak terlambat. Ya. Sangat penting. Sangat penting. Kenapa kok itu penting? Kamu harus datang tepat waktu. Itu kenapa kok itu penting? Itu sebenarnya menurut saya tuh itu loh, Pak. Bisa mengatur dirinya sendiri gitu loh, Pak. Gitu. Ya. Betul, bagus. Nah, sekarang saya bertanya lagi ke kamu. Nah, membantu orang tuamu untuk mempersiapkan di pasar itu penting apa tidak? Ya, lebih penting juga, Pak. Penting juga ya? Iya, kalau enggak gitu aku nanti enggak dapat uang saku. Oke. Jadi dua-duanya penting, iya kan? Iya, Nah, kamu kalau sudah mengakui, sudah tahu kalau dua-duanya penting, nah, bagaimana nanti gambaran supaya kamu itu dua-duanya bisa berjalan? Kira-kira bisa enggak? Kamu punya suatu gambaran atau punya cara atau punya trik lah biar semuanya itu jalan. Jadi kamu juga dapat uang saku, kamu juga datang enggak terlambat. Gimana? Kamu punya gambaran enggak untuk melakukan dua hal itu bebarengan, tidak kehilangan uang saku dan tidak terlambat? Kira-kira punya gambaran enggak kamu? Ada, Pak. Ada.
Ya, Gimana? Coba kalau pengertiannya menurut gimana? saya malamnya sebelum mau tidur ada beberapa barang yang mau dibawa ibu ke pasar itu harus saya siapkan dulu, Pak. Oh Jadi gitu. pagi aku kan bisa tak bawa lebih Oh pagi lagi gitu. sekalian datang ke sekolah gitu. Selama ini kan saya nyiapkannya tuh kalau pagi, Pak. Jadi tak dadak pagi, Pak. Oh gitu. Ya ya ya. Jadi kamu sudah mulai menyadari itu ya? Kamu Iya, iya. mendadak karena eh, tergesa-gesa mau ke sekolah, jadi waktunya Iya, berbenturan. Oh gitu. iya. Jadi kamu Iya. mempunyai gambaran, mempunyai solusi, yaitu akan kamu cicil di malam hari untuk persiapan-persiapannya. Itu ya? Iya, Ya iya. bagus, 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 bagus. Nah, eh, itu kira-kira kamu kan juga sekolah, tentunya kamu juga belajar ya kan? Nah, Iya. itu kalau malam kamu mempersiapkan itu kira-kira ada kendala nggak? Malam mempersiapkan untuk keperluan untuk ke pasar ibumu itu. Kalau malam yang jelas eh, tidur saya harus lebih awal. Ya, Gitu. tapi tidur saya nanti terlambat, kan saya juga kesiangan, Pak. Oh gitu. Eh, Kalau menurut saya, jadi alatnya ibu itu tak siapkan sebelum saya mau tidur, Pak. Oh Gitu, Pak gitu. ya. Jadi kamu siapkan sebelum tidur ya, gitu ya nak ya. Iya, iya, Nah, iya. selain itu apakah ada kendala lagi? Saya kira itu toh Pak. Jadi kalau saya menyiapkannya itu terlalu malam dari jadwal tidur saya kan Hmm, bisa bangunnya kesiangan. Jadi saya lebih baik tak tata dulu sebelum jam tidur malam saya, Pak. Saya tidurnya tuh jam 10 malam, Pak. oh ya 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 bagus bagus. Ini Pak Angga memberikan apresiasi buat kamu ya, karena kamu sudah mempunyai schedule sendiri untuk diri kamu sendiri, supaya kamu bisa tidak terlambat seperti itu. Nah, lalu ketika di pagi hari kamu nanti berangkat sambil membawa peralatan Iya, itu kamu ya. iya Nah, gitu. kira-kira di pagi itu nanti masih ada kendala enggak? Yang kemungkinan Masih, kira-kira masih. Wah, masih, apalagi itu, masih. Dok? Kalau saya nanti bangunnya bangkong, Pak. Wah, lah itu. Nah, Nah, terus biar enggak bangkong gimana itu kamu nanti? ya, jangan pakai apa itu waker, Pak. Oh, pakai itu ya, jam waker itu. Iya, saya punya jam waker kecil, Pak, tapi suaranya kenceng. Oh, ya 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 ya. Bagus, 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 bagus. Jadi kamu sudah punya alternatif juga ya, Nak ya? Iya, iya, Oke, Pak, iya. oke, oke, mantap kalau gitu. Nah, tadi sudah kamu utarakan ke Pak Angga bahwa kamu mempunyai solusi-solusi sendiri dan saya mengapresiasi. Nah, kira-kira itu nanti kamu itu akan mulai melakukan hal tersebut itu kapan? Ya mulai besok, Pak. Besok itu kan harinya masih Rabu. Hmm, Saya kan masih masuk sekolah. Jadi hmm, biar tidak terlambat lagi ya harus tak mulai besok. Nanti mulai kunata nanti malam ya, Pak ya. ya. Jadi nanti malam harus langsung kamu tata ya. Ya. Ya, oke. Nah, tapi jangan lupa tadi jam waker juga harus Iya, iya, Pak, iya, iya. Jam disiapkan wakernya ya, harus seperti dibunyikan, ya. jam wakernya tadi. Nah, kira-kira ada nggak nanti ketika semua itu sudah kamu siapkan, kendalanya masih ada nggak? Kendalanya pagi yang saya bilang di awal tadi loh Pak, saya enggak boleh bulat Pak ya. Iya, jadi harus cekatan gitu ya? Ah ya, bener. Harus Kudu cekatan. cek 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 gitu loh Pak. Ya, ya, betul, 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 betul. Oke, ini saya apresiasi kamu ya, kamu sudah terbuka dengan Pak Angga dan kamu juga sudah mengutarakan solusi-solusinya
kendala-kendalanya. Nah, dan kamu akan langsung melakukan hal tersebut nanti malam. Itu betul ya? Ya Pak. Oke, Ya. oke. Nah, sekarang harapan kamu apa ke depan nanti ketika hal tersebut sudah kamu lakukan? Harapannya apa? Harapannya saya bisa sekolah, datang lebih awal, tidak terlambat lagi. Tuh. Terus bisa membantu orang tua. Ya, oke. Itu. Dan yang Harus apa Pak ya? Harus apa ya? Tidak boleh teledor lagi Pak ya. Harus teratur gitu loh. ya, Apa betul. itu Pak namanya Pak? Harus bisa memanajemen waktu lah, ya toh? Ya. Benar Pak. Jadi bagus ya, kamu bisa menjalankan dua-duanya. Kamu juga bisa membantu orang tuamu, kamu juga bisa sekolah dengan disiplin, tidak terlambat lagi. Ya, Pak Angga sangat memberi apresiasi buat kamu. Nah, dan yang paling utama seperti yang kamu katakan tadi, dapat uang saku itu juga penting. Nah, itu ya. Ya jelas Pak. Kalau enggak gitu aku kan enggak bisa jajan. Iya, betul. Nah, gimana? Sekarang kamu sudah mempunyai solusi dan langsung akan melakukan perubahan-perubahan yang telah kamu rencanakan tadi, dan kamu juga berharap sedemikian rupa. Nah, Pak Angga selaku guru kamu mendoakan yang terbaik buat kamu, ya. Itu gimana perasaannya? Makasih loh Pak. Ya, perasaannya gimana? Makasih Pak. Panik? Saya sangat senang sama Pak Angga sudah membantu saya menemukan cara yang saya besok tidak terlambat lagi. Saya yakin saya besok tidak terlambat lagi. Saya yakin datang harus lebih awal, gitu Pak. Ya, makasih loh Pak ya. Optimis ya, besok kamu pasti yakin bisa ya? Ya, yakin Pak, yakin bisa Pak. Ya, bagus. Nah, itu jadi kamu juga optimis. Makasih Pak ya, saya tak kembali ke kelas Pak ya. Nanti saya dicari sama guru IPS nanti. Ini waktunya pelajaran IPS. Besok lagi kapan-kapan saya bisa cerita lagi Pak ya? Oh, boleh ya. Mantap, boleh. Ya, makasih Pak ya. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam.